Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Nandar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syekh Kuala, angkatan 2018 dengan NIM 181310101009. Baik, di sini saya akan mengreview kembali materi skala yang pernah diasuh oleh Dr. Gigi Sunati SP Priyo di blog 12, yaitu blog prostodontis yang materinya tentang trauma from occlusion. Baik, semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Trauma from occlusion atau TFO merupakan suatu kerusakan pada jaringan periodosium yang diakibatkan oleh tekanan oklusal yang melebihi kapasitas adaptif terhadap jaringan periodosium tersebut. Kemudian, TFO ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kerusakan pada bagian sistem mastikasi yang diakibatkan oleh atau yang dihasilkan oleh kontak oklusal. Etiologi daripada trauma from occlusion ini biasanya itu dia disebabkan oleh karena adanya blocking, kemudian adanya prematur kontak, bisa juga hack restoration ataupun gara-gara gigi yang hilang tetapi tidak digantikan dengan gigi yang lain seperti bridge maupun restorasi lainnya. Kemudian bisa juga gara-gara pergerakan gigi yang disebabkan oleh alat ortodonti, kemudian gara-gara kontak gigi yang abnormal, serta karena adanya kebiasaan para fungsi seperti bruxism. Itu merupakan semua etiologi daripada trauma from occlusion. Tanda klinis yang biasanya kita temukan pada pasien yang mengalami trauma from occlusion ini biasanya seperti giginya mengalami mobilitas, giginya mengalami kausan, kemudian pada saat kita lakukan perkusi pada gigi tersebut, maka pasien akan merasa nyeri. Dan biasanya juga pasien mengeluh kepada si operator bahwa dia merasa ketidaknyamanan pada saat dia makan. Kemudian si pasien ini gigi si pasien ini sensitivitas terhadap suhu. Kemudian TMD-nya mengalami disfungsi, dan juga apabila kita lakukan tes vermitus maka hasilnya adalah positif. Baik, tadi saya sudah menyinggung tentang tes vermitus, di mana tes vermitus itu sendiri adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur pola vibrasi atau pola getaran pada gigi yang dimana diukur pada saat gigi dalam posisi berkontak maupun bergerak. Di mana tes vermitus ini dia memiliki tekniknya, yaitu di mana si operator meletakkan jadi telunjuknya yang telah dibasahi, jadi telunjuknya yang telah dibasahi pada bagian bukal maupun labial pada gigi anterior atas pasien. Kemudian si operator memintakan kepada si pasien untuk menggerakkan atau mengkatup giginya secara bersamaan pada posisi yang interkapsular maksimal. Kemudian si operator memintakan kepada si pasien untuk mengkatup atau menggerakkan giginya secara sistematis ke arah protrusif maupun lateral. Kemudian hasil dari tes vermitus ini dia terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu untuk kelas 1, hasilnya yaitu vibrasi ataupun pergerakannya terasa ringan. Untuk kelas 2 itu vibrasinya mudah terasa tetapi tidak terlihat yang namanya pergerakan. Kemudian untuk yang kelas 3 itu pergerakannya dapat kita lihat dengan mata telanjang. Tanda yang bisa kita lihat pada foto rongsen atau radiograf pada pasien yang mengalami trauma from occlusion ini, biasanya itu yang terlihat di foto rongsennya adanya pelebaran ligamen periodontal, kemudian juga penebalan lamina dura ataupun terputusnya si lamina dura, dan juga terlihat akarnya mengalami resorpsi, dan juga terjadi kondensasi pada tulang alveolar yang terjadi akibat adanya pelebaran si ligamen periodontal tadi. Klasifikasi daripada trauma from occlusion atau TFO ini dia dibagi menjadi dua atau dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek durasi dan juga dari aspek etiologi. Jika dilihat dari aspek durasi itu dia dibagi menjadi dua, ada yang trauma akut dan ada yang trauma kronis. Untuk yang pertama itu adalah trauma akut. Untuk trauma akut itu sendiri dia dihasilkan dari suatu atau dihasilkan dari occlusal impact yang terjadi secara tiba-tiba, seperti menggigit suatu benda keras atau restorasi yang tinggi. Kemudian bila etiologi atau penyebab daripada trauma akut ini dihilangkan, maka insya Allah gejalanya akan hilang sebagian atau seluruhnya. Tapi
Bila etiologi daripada trauma akut ini tidak dihilangkan, maka akan mengakibatkan fatal pada jaringan periodontium, yaitu berupa kerusakan seperti nekrosis atau juga dapat menyebabkan abses periodontal atau juga dapat menyebabkan kerusakan pada sementum atau retaknya sementum. Yang kedua itu ada trauma kronis. Dia itu terjadi dalam jangka waktu yang lama yang disebabkan oleh suatu perubahan oklusi yang dikarenakan ausnya gigi, drifting maupun ekstrusi pada gigi. Dan juga dia juga dapat disebabkan oleh kebiasaan parafungsi seperti bruxism. Kemudian gaya oklusal yang diberikan pada trauma ini dia tidak terlalu besar, tetapi karena terjadi secara terus-menerus, maka dia akan dapat menekan atau dapat mengiritasi jaringan periodontal atau jaringan periodontium. Jika dilihat dari segi atau aspek etiologi ataupun sebab, dia itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang primer dan yang kedua itu ada yang sekunder. Untuk yang primer itu sendiri, dia itu merupakan suatu gaya oklusal berlebihan yang terjadi pada jaringan periodontal yang sehat. Contohnya seperti penempatan restorasi yang tinggi maupun pergerakan alat ortodonti. Namun perubahan yang dapat dilihat dari trauma primer ini seperti penebalan ligamen periodontal, mobilitas gigi, bahkan giginya yang mengalami nyeri. Tapi perubahan tersebut dapat bersifat reversible apabila trauma tersebut dihilangkan. Yang kedua itu ada trauma sekunder. Trauma sekunder ini merupakan suatu gaya oklusal yang abnormal yang terjadi pada jaringan periodontal yang tidak sehat, bahkan yang sudah lemah karena adanya periodontitis. Gigi dengan jaringan periodontal yang tidak sehat dan terinflamasi ini, bahkan dengan adanya suatu gaya oklusal yang berlebihan, maka dia akan menyebabkan kehilangan tulang serta dapat menyebabkan pembentukan pockets yang sangat cepat. Apa sih pertimbangan perawatan yang dapat kita lakukan pada pasien yang mengalami trauma occlusion ini? Antaranya yaitu dengan cara occlusal adjustment, yaitu dengan cara penyesuaian kembali oklusal gigi si pasien tersebut. Kemudian bisa juga dengan cara manajemen kebiasaan parafungsi, di mana kita sebagai operator menjelaskan kepada pasien, kita memintakan kepada pasien untuk tidak melakukan lagi kebiasaan buruk seperti kebiasaan parafungsi itu seperti bruxism. Kemudian bisa juga kita rawat gigi pasien yang mengalami trauma tersebut dengan menggunakan peralatan ortodonti, dan juga apabila gigi tersebut sangat mengganggu, maka bisa kita ekstraksi langsung. Itu saja video singkat yang dapat saya sampaikan pada momen kali ini, itu tentang trauma from occlusion. Kami instruksikan kepada seluruh pemirsa yang menonton video ini, semoga tetap selalu stay at home dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.